Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar komponen-komponen pada sistem pengisian beserta fungsinya. Nah, bagaimanakah cara kerja sistem pengisian? Mari kita simak video berikut ini. Pada dashboard ada beberapa lampu indikator. Untuk lampu tanda pengisian berlogo baterai ini akan menyala pada saat kunci kontak on dan akan mati pada saat mesin dihidupkan. Kemudian letak komponen ini untuk regulator konvensional atau tipe kontak point, alternator. Berikut ini merupakan rangkaian sistem pengisian pada mobil yang masih menggunakan regulator tipe konvensional atau regulator tipe kontak point. Arus dari baterai akan menuju ke fusible link, kemudian ke kunci kontak, sehingga pada saat kunci kontak diputar pada posisi on, arus akan mengalir menuju ke fuse dan ke regulator. Ada yang melewati lampu tanda pengisian. Regulator akan terhubung dengan alternator, dan alternator ini yang akan merubah gerakan putar menjadi energi listrik, sehingga output dari alternator ini yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja sistem pengisian yang menggunakan regulator tipe konvensional bisa kita lihat pada wiring sistem pengisian berikut ini. Berikut ini merupakan wiring diagram sistem pengisian konvensional atau sistem pengisian yang masih menggunakan regulator tipe kontak point. Ini ada baterai, fusible link, kunci kontak, fuse, lampu tanda pengisian. Kemudian di sini ada regulator yang terdiri dari voltage relay, voltage regulator, kemudian resistor, kemudian ada terminal L, IG, N, B, F, dan E. Kemudian di sini ada alternator yang terdiri dari rotor coil, kemudian stator coil, dioda, ada terminal N, B, F, dan E. Cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat kunci kontak on dan mesin belum berputar atau mesin belum hidup. Pada saat kunci kontak on, maka arus dari baterai akan menuju ke fusible link, kemudian melewati kunci kontak dan menuju ke fuse. Kemudian dari fuse akan mengalir ke lampu tanda pengisian, ke terminal L regulator, kemudian akan menuju ke voltage relay ini pada terminal P0, terminal P1, kemudian terminal E regulator, dan terhubung dengan massa. Artinya ada sebuah arus yang melewati lampu tanda pengisian dan terhubung dengan massa, sehingga yang akan terjadi lampu tanda pengisian ini akan menyala. Pada waktu yang bersamaan juga ada arus yang mengalir ke fuse, kemudian ke terminal IG regulator, kemudian menuju ke terminal PL1, PL0 ini pada voltage regulator, kemudian ke terminal F regulator dan terhubung dengan terminal F alternator, kemudian mengalir ke brush, slip ring, kemudian kumparan rotor coil, kemudian ke slip ring, kemudian brush, dan terhubung dengan terminal E alternator dan ke massa. Artinya ada arus yang menuju ke
kumparan rotor koil dan ke massa, sehingga pada kumparan rotor koil ini akan terjadi kemagnetan. Nah, dapat disimpulkan pada saat kunci kontak on dan mesin belum hidup, maka yang akan terjadi adalah lampu tanda pengisian menyala dan terjadi kemagnetan pada rotor koil. Cara kerja sistem pengisian pada saat mesin hidup pada putaran rendah. Pada saat mesin sudah hidup, maka puli pada alternator akan ikut berputar karena mendapat putaran dari mesin yang dihubungkan oleh feedback. Karena puli terhubung dengan poros alternator, maka poros alternator akan ikut berputar dan memutarkan rotor koil. Pada saat rotor koil ini berputar, maka stator koil akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh stator koil akan dialirkan ke terminal N alternator, kemudian ke terminal N regulator, kemudian ke kumparan voltage relay, kemudian ke terminal E regulator dan ke massa. Artinya pada kumparan voltage relay ini dialiri oleh arus listrik dan terhubung dengan massa, sehingga pada kumparan voltage relay ini akan terjadi kemagnetan. Akibatnya kontak poin P0 yang tadinya nempel pada P1 atau terhubung dengan P1 akan tertarik, sehingga P0 akan terhubung dengan P2 karena adanya kemagnetan pada kumparan voltage relay, sehingga arus dari baterai yang menuju ke lampu tanda pengisian ini akan terputus hubungannya dengan massa. Yang terjadi, lampu tanda pengisian akan mati. Kemudian arus yang dihasilkan oleh stator koil yang sudah disearahkan oleh dioda akan mengalir ke terminal B, kemudian ke terminal B regulator, kemudian akan menuju ke kontak poin P2, kemudian ke P0 dan ke kumparan voltage regulator, ke terminal E dan ke massa. Pada saat putaran rendah, arus yang mengalir ke kumparan voltage regulator juga masih rendah, sehingga meskipun terjadi kemagnetan tetapi belum besar kemagnetannya, sehingga belum mampu menarik PL0 dari PL1. PL0 ini masih menempel dengan PL1 pada saat putaran rendah, sehingga arus yang besar, arus dari baterai akan mengalir melewati terminal IG regulator, kemudian PL1, PL0 ke terminal F dan menuju ke rotor koil dan ke massa. Adanya arus yang besar dari baterai yang menuju ke rotor koil ini akan menyebabkan kemagnetan yang terjadi pada rotor koil bertambah, sehingga dengan bertambahnya kemagnetan, arus yang dihasilkan oleh stator koil juga akan bertambah besar, sehingga meskipun pada putaran rendah, tegangan yang dihasilkan oleh alternator yang melalui terminal B ini tetap stabil untuk melakukan pengisian pada baterai, yaitu pada kisaran 13,8 sampai 14,8 volt. Kemudian pada putaran sedang,
rotor coil akan berputar lebih cepat sehingga stator coil akan menghasilkan tegangan listrik yang lebih tinggi. Nah, sehingga arus yang mengalir dari terminal B yang menuju ke kumparan voltage regulator dan ke massa ini juga akan menjadi bertambah, yang mengakibatkan kemagnetan yang terjadi pada voltage regulator ini juga akan menjadi lebih besar sehingga mampu menarik PL0 dari PL1. Namun pada putaran sedang, kemagnetan yang dihasilkan oleh voltage regulator belum mampu menarik PL0 ke PL2. Jadi PL0 hanya mengambang antara PL1 dengan PL2, sehingga arus dari baterai yang menuju ke terminal IG ini akan melewati resistor karena PL0 sudah tidak terhubung dengan PL1. Kemudian dari resistor ke terminal F regulator, F alternator, kemudian ke kumparan rotor coil setelah melewati brush dan slip ring, dan dilanjutkan sampai ke massa. Nah, akibatnya karena arus yang menuju ke rotor coil melewati resistor sehingga arusnya akan menurun, akan lebih kecil, sehingga meskipun putaran mesin naik, namun karena arus yang sampai ke kumparan rotor coil turun sehingga tegangan yang dihasilkan oleh stator coil yang melalui terminal B untuk melakukan pengisian pada baterai ini akan selalu tetap. Pada saat putaran tinggi maka putaran rotor coil ini juga akan menjadi berputar lebih cepat sehingga tegangan listrik yang dihasilkan pada terminal B alternator ini juga akan menjadi lebih besar. Nah, apabila tegangan pada terminal B ini sudah lebih dari spesifikasi, lebih dari 14,8 volt, maka kemagnetan yang ada pada voltage regulator ini akan mampu menarik PL0 ke PL2. Nah, apabila tegangan yang dihasilkan pada terminal B sudah lebih dari 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator ini sudah mampu menarik PL0 ke PL2, sehingga arus dari baterai yang melalui terminal G ini nanti akan mengalir ke resistor, kemudian ke PL0 ke PL2, ini karena sudah terhubung PL0 ke PL2, kemudian langsung ke massa, sehingga tidak ada arus dari baterai yang mengalir melalui terminal F regulator, terminal F alternator yang menuju ke kumparan rotor coil. Nah, artinya pada saat tegangan pengisian sudah melebihi dari spesifikasi, maka pada rotor coil tidak terjadi kemagnetan sehingga stator coil tidak menghasilkan arus listrik. Nah, apabila nanti tegangan pada terminal B ini sudah di bawah spesifikasi, sudah turun, sudah di bawah 13,8 volt kurang lebih, maka kemagnetan yang ada di kumparan voltage regulator ini juga akan ikut turun sehingga PL0 akan terlepas dari PL2.
Apabila PL0 terlepas dari PL2, maka arus dari baterai yang melalui terminal IG akan kembali dialirkan menuju ke kumparan rotor koil dan ke massa, sehingga pada kumparan rotor koil ini kembali terjadi kemagnetan dan stator koil akan menghasilkan arus listrik kembali. Nah, hal tersebut akan terus berulang. Kontak poin PL0 dengan kontak poin PL2 ini terkadang akan menempel agar tegangan yang dihasilkan pada alternator untuk melakukan pengisian pada baterai ini selalu stabil.